Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Syukur nama kita panjatkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita rahmat, kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat hadir pada acara sosialisasi diseminasi budaya positif pada hari yang berbahagia. Salawat dan salam Al-Fatihah kita sanjungkan ke pangkuan alam Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebenaran ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Untuk memberkahi acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita dengarkan selanjutnya ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh siswa kita Sania. Kepada Sania dipersilakan. ألا تقسطوا في اليتامى
Selanjutnya menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya yang akan dipandu oleh Ibu Sinta Lovita. Kepada para hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hidupkanku, hidupkan negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Bangga jiwa yang bangga untuk Indonesia Raya. Indonesia merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia yang merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia yang merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Hadirin dipersilakan. Selanjutnya kata-kata sambutan dari Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Bitung kepada Bapak Ahmad Ali dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadikannya pada bagi sebuah sekian hari ini dan sebuah pada bisa pikiran ini juga ada yang disebut dalam dua pembahasan itu masih ada lagi. Selawat dan salam kepada Allah besar Rasulullah SAW tidak dapat hidup dalam suasana Islam selama di dunia dan selama akhirat dari tidak Allah Tuhan yang kita hormati Bapak dan Ibu Sekolah yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan Kepala Usaha dalam pada kesempatan ini kita cerita acara ini sebenarnya bernilai yang baik untuk kita. Semoga nanti kita melanjutkan kegiatan-kegiatan seperti ini dan berdampak positif bagi kehidupan kita. Karena di sini bersifatnya untuk kita mendidik anak-anak kita, semoga berdampak yang lebih baik sehingga punya ilmu terbawa kepada bukan salah kata kita mendidik anak-anak kita, semoga berdampak yang lebih baik sehingga punya ilmu terbawa kepada bukan salah kata mas kesalahan itu sama dulu salah rangka hubung ini ke hakim manis ya saya salah didikan
Maka semoga budaya yang sudah berada sekarang ini adalah berdasarkan didikan kita dulu. Kita dilanda konflik, dilanda ini itu sehingga berdampak pada revolusi mental pada kita. Maka sehingga andaikan masyarakat kita ada dan banyak yang menderita penyakit jantung karena lingkungan, dengan ada diseminasi daripada budaya yang baik, semoga ini dampak daripada jantung yang lebih tertentu sehingga berdampak kepada perangai kita. Maka sebagai sekretariat wakil adalah diseminasi dan memudahkan bismillahirrahmanirrahim, diseminasi budaya positif di SMA Negeri 1 Belitung dengan resmi dinyatakan dibuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kepala SMA Negeri 1 Belitung. Selanjutnya memasuki acara ini yang merupakan program dari Pendidikan Guru Penggerak Angkatan 9. Mari kita dengarkan bersama sosialisasi tentang diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita, salah satu guru dari SMA Negeri 1 Belitung, Ibu Aminawati SPD. Pada Ibu Aminawati dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, saya perkenalkan diri dulu. Bapak Ibu sudah kenal dengan saya. Saya adalah salah satu guru penggerak angkatan ke-9 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tentang budaya positif yang akan kita terapkan pada SMA kita ini. Apa saja sebenarnya budaya positif? Budaya positif itu masuk pada adanya kedisiplinan peserta didik kita. Bagaimana kita disiplinasikannya nanti kita akan membahas. Sudah itu saja. Semangat Bapak Ibu, perkenalkan saya Arminawati, guru SMA Negeri 1 Belitung, TGP Angkatan 9 Kabupaten Nagan Raya Provinsi Aceh. Pada kesempatan hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif, di mana budaya positif ini adalah budaya yang harus kita terapkan di SMA kita. Salah satu dari budaya positif di sini kita bisa nanti membangun budaya positif di sekolah kita. Kita harus menyediakan lingkungan yang positif, Bapak Ibu, di mana lingkungan yang positif itu ada rasa aman dan nyaman agar murid-murid kita nanti mampu berpikir bersih
bisa kita kenali adalah paradigma Pancasila yang ada di Indonesia. Pancasila adalah sebagai paradigma berarti menjadikan sebagai pedoman untuk kita jalani segala aspek dalam kehidupan kita. Jadi kita harus berfokus pada nilai-nilai Pancasila. Jadi paradigma adalah sesuatu hal, keyakinan atau kepercayaan. Dan selanjutnya Bapak Ibu bisa dilihat disiplin positif. Ini Bapak Ibu yang sering tidak kita indahkan di SMA kita, yaitu adanya disiplin positif. Memang anak-anak kita sudah disiplin, tapi dengan adanya peraturan itu, jadi disiplin itu seakan-akan suatu ancaman bagi anak-anak kita. Jadi di sini yang dikatakan dengan disiplin positif adalah suatu pendekatan untuk penerapan disiplin dari dalam diri anak tanpa hukuman ataupun hadiah. Jadi kita menerapkan nanti Bapak Ibu dalam membuat kedisiplinan positif, tidak ada kita berikan hukuman terhadap anak-anak kita. Kalau kita memberikan hukuman, efeknya apa? Ya efeknya nanti anak-anak kita akan dendam dengan kita, dendam dia. Ya, itu salah satunya. Jadi disiplin positif ini perlu kita terapkan baik dalam lingkungan kita maupun di lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin diharapkan tindak kekerasan dapat terhindari. Dan selanjutnya Bapak Ibu adanya suatu keyakinan kelas. Ini yang perlu kita terapkan di SMA kita. Ada dua kelas yang sudah saya arahkan, yang sudah saya sampaikan tentang keyakinan kelas ini. Keyakinan ini adalah merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan dan universal menyeluruh Bapak Ibu ya, yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa maupun juga agama. Jadi keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa. Nah, di sini yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat kita percaya. Jadi keyakinan ini adalah kesepakatan kelas yang merupakan aturan atau norma yang dibuat oleh guru dan siswa bersama-sama untuk menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Kesepakatan kelas ini penting untuk diterapkan di semua kelas. Jadi Bapak Ibu, untuk ke depan kita akan kita lakukan keyakinan kelas itu yang kita terapkan di dalam kelas. Keyakinan kelas itu adalah peraturan. Apa sih yang membedakan peraturan dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan itu diciptakan oleh satu orang, misalkan kepala sekolah yang menerapkan peraturan. Sedangkan keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan antara kita dengan siswa kita. Apa yang kita sepakati? Contohnya, tidak makan di kelas. Ya, kita sepakati. Yang kedua, misalkan di dalam kelas menjaga kebersihan, saling menghargai, saling menghormati, dan banyak hasil ide-ide dari anak-anak kita. Nanti bisa anak-anak kita satu seorang kita berikan kertas untuk memberikan sebuah keyakinan mereka, dan mereka bisa terapkan. Dari sekian banyak anak-anak kita, misalkan dalam 30 siswa, 30 ide yang muncul pada benda yang positif, keyakinan itu. Jadi nanti kita tinggal memilih yang mana yang harus kita yakinkan, yang mana yang harus kita ambil untuk keyakinan kelas. Hasil kesepakatan nanti kita tempel di kelas masing-masing. Jadi itu diterapkan, dan anak-anak yang membuat dan anak-anak yang melaksanakan, karena itu adalah hasil kesepakatan. Ya, itu lebih mudah dibandingkan dengan aturan. Kalau aturan yang kita dilakukan, yang sudah diadakan di SMA kita, misalkan aturan tidak membawa handphone, aturan yang selalu kita lakukan, selalu kita bacakan di setiap hari ini, tidak membawa handphone. Itu kadang-kadang anak-anak itu aja membawanya. Jadi seakan-akan itu adalah sesuatu hal aturan yang dibuat oleh satu orang. Anda tidak membuat, jadi Anda membawanya. Jadi alangkah kita buat satu keyakinan kelas, di mana keyakinan kelas itu juga bisa kita sampaikan tidak membawa handphone. Itu berarti ada keyakinan Anda mau berbuat seperti itu ya. Di sini ada keyakinan kelas. Untuk itu ada terdapat 5 tingkat kebutuhan dasar, yaitu ada kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan rasa aman, kebutuhan akan
kualifikasi diri. Jadi ini juga akan bisa kita terapkan kepada anak-anak kita. Bagi anak-anak kita ini kalau kita melihat banyak siswa yang tidak hadir, mungkin tidak nyaman dia di sekolah kita. Jadi bagaimana kita mengajak mereka sehingga dengan penuh kasih sayang yang kita berikan, anak-anak kita akan selalu termotivasi untuk ke sekolah seperti itu. Jadi bisa kita tingkatkan. Udah itu pada posisi kontrol. Pada posisi kontrol guru sebagai pemantau sebenarnya, ya. Di sini kita posisi kita ini adalah sebagai pemantau. Pada posisi ini dapat diartikan bahwa guru sebagai pengawas atau pemantau. Guru bertanggung jawab terhadap perilaku siswa yang di awal mula. Pada posisi ini guru berpedoman pada peraturan dan konsekuensi yang ada di sekolah. Pada dasarnya ada 5 posisi kontrol tersebut. Yang pertama penghukum. Nah, cocok tidak Bapak Ibu kalau kita jadi seorang penghukum? Hukumnya bagaimana ya Bapak Ibu ya? Maunya kalau kita menghukum siswa kita itu adalah menghukum yang bersifat positif, tidak menghukum secara fisik. Karena kalau kita menghukum secara fisik itu pasti ada efeknya, ya ada undang-undangnya. Jadi kita menghukum siswa, misalkan Bapak Ibu anak-anak kita nanti datang terlambat, sekali kita tegur, besoknya anak itu nanti yang terlambat, udah kita tegur kedua kali, hasil yang ketiga kali juga terlambat, apa yang kita berikan? Yang kita berikan cuma hukuman yang bisa mereka diragukan, tapi hukuman yang bisa mereka itu membangkitkan motivasi mereka. Contohnya, ya udah kalau kamu memang datang terlambat hari ini, mulai besok kamu mencatat teman-temanmu untuk dicatat yang tidak hadir, kamu harus bertanggung jawab. Jadi dengan kita memberikan beban seperti itu, tanggung jawab seperti itu, dia jadi harus datang kumpul karena dia tidak kita berikan tanggung jawab. Itu sebagai salah satu contoh hukumannya. Jadi yang kedua sebagai membuat rasa bersalah. Bagaimana kita membuat anak-anak kita itu merasa dirinya bersalah? Memang dia sudah berbuat salah, tapi ada anak-anak kita yang tidak mau merasa dirinya bersalah. Kita memberikan dia bagaimana bersifat dia bisa bersalah dalam dirinya. Salah satunya tidak harus kita misalkan dalam sering terjadi di sekolah kita kalau sudah ada percakapan otomatis salaman, ya gitu ya, bersalaman. Sebenarnya efek dari bersalaman itu ada nilainya. Nanti sifat dendam itu ada. Nanti akan tidak lanjut di luar dari sekolah. Jadi memang kita memberikan arahan dan bimbingan supaya mereka tahu apa kesalahan mereka. Nah, itu yang ini ke guru prinsipal. Kalau Bapak lihat ada yang guru prinsipal. Oh ya ada ya. Memang ya Bu ya. Selanjutnya teman. Nah, jadi kita karena kita di sini tingkat SMA, jadi kita dengan siswa itu berteman, saling berbagi ilmu. Juga kalau ada masalah anak kita juga kita dijadikan teman oleh anak kita. Jangan mereka merasa takut dengan gurunya. Itu salah satunya. Selanjutnya Bapak Ibu, pada restitusi adalah sebuah cara menanamkan prinsip positif pada murid. Restitusi di sini bukan hanya mengampuni kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Tujuannya untuk memperbaiki hubungan. Adapun langkah-langkah dalam menerapkan segitiga restitusi adalah yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Bagaimana dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena dalam berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi itu memang kita lakukan terhadap anak-anak kita ke depannya ya Bapak Ibu ya. Bagaimana anak-anak kita bisa sukses ke depannya. Ini saja yang perlu saya sampaikan Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Dan bagaimana ke depannya nanti budaya positif ini adalah salah satu yang harus kita terapkan di SMA kita supaya anak-anak kita nanti memiliki jiwa-jiwa kepemimpinan, memiliki jiwa-jiwa yang bertanggung jawab.
memiliki hal-hal yang